Ayo, siapa yang kayak gini ya? Ke barbershop, terus maskeran di krimbat, terus kalau mau keluar rumah harus pakai wax atau pomade dulu. Buat Anda yang usianya paruh baya 40 tahun ke atas mungkin sedang mengalami puber kedua. Tetapi sebenarnya kan kalau katanya nih ya secara ilmiah puber kedua itu nggak ada. Yang ada adalah midlife crisis. Apa itu? Kita akan bahas. Perilaku seseorang yang memasuki masa puber kedua sama halnya seperti perilaku remaja yang baru mengalaminya. Periode puber yang kerap disematkan pada orang paruh baya bukanlah pubertas, namun lebih tepat disebut krisis paruh baya atau midlife crisis. Krisis ini umumnya terjadi pada usia 40 sampai 65 tahun. Menurut Healthline.com, istilah tentang krisis paruh baya atau midlife crisis berasal dari seorang psikoanalis yaitu Elliot Jacques pada tahun 1965 setelah melihat perubahan signifikan pada salah satu klien paruh bayanya. Dari segi medis, perubahan perilaku pada puber kedua laki-laki terjadi karena adanya perubahan hormon. Saat usia 40-an, hormon-hormon androgen seperti testosteron yang bertanggung jawab atas kedewasaan tidak lagi diproduksi sebanyak ketika masih di bawah usia 40 tahun. Perubahan hormon dan penurunan kemampuan fisik saat midlife crisis inilah akan meningkatkan rasa khawatir, rasa depresi, memunculkan berbagai keraguan, bahkan ketidakpercayaan diri, sehingga mendorong mereka mencari hal-hal baru atau hal-hal lain untuk membuktikan dirinya. Nah, midlife crisis itu adalah perubahan emosi, krisis emosional yang melanda pria yang berusia 40 tahun ke atas yang biasanya itu ada pergolakan batin tuh emosional karena sudah semakin berusia, sudah memasuki jelang masa lansia, ada penolakan bahwa gue masih muda. Karena itu banyak sekali yang dipersepsikan bahwa orang yang sedang mengalami midlife crisis itu seperti remaja yang mengalami pubertas. Dandan, pakai wax, sehingga ditutuplah itu tadi. Rasa krisis kepercayaan diri tadi. Nah, sebenarnya bukan hanya soal atribut yang melekat di tubuh ya, tetapi bisa perilaku-perilaku yang lain. Ada misalnya ingin menunjukkan bahwa bugar, ada yang mungkin ingin menunjukkan bahwa dia seorang laki-laki yang jantan, kemudian motoran naik moge, bisa aja. Atau mungkin kalau memang ada hobi-hobi yang lain dan kemudian baru bisa diaplikasikan di usia saat itu, nah itulah sebenarnya midlife crisis. Dan saya punya teman, seorang public figure yang sudah berusia 50 something, bahkan sudah jelang 60, tetapi masih seperti anak muda. Apakah dia ini seorang laki-laki yang menolak tua? Hah, saya tanyakan. Yuk. Mas Ferry, apa kabar? Hey. Lagi ngapain sih? Nyari usia kelahiran, tahun kelahiran atau gimana? Ini keren banget. Ini adalah semua karya Usmar Ismail, bapak perfilman nasional gitu. Sebagai pelaku di industri perfilman yang sudah puluhan tahun eksis, mungkin beda zaman ya. Iya. Tapi tadi lagi lihat-lihat tahun. Tapi memberikan inspirasi. Inspirasi. Iya, inspirasi itu nggak pernah boleh padam gitu dan semangat. Mas sekarang usia 55. 55 kayak usia berapa? Berapa? 35? 72. Kayak 35 lah ya, turun lagi tuh 20 tahun. Sejak kapan Mas Ferry kemudian membuat kita nih Mas, publik itu mengasosiasikan Mas Ferry itu orang yang menolak tua deh, pokoknya tetap keren. Menolak tua. Kesannya gue nggak mau banget, nggak nerima banget gitu kesannya ya. Sebenarnya sih enggak sih, gue cuma menjalani hidup gue aja, cuman gue mencoba menjauhkan segala sesuatu yang bikin kita itu stres. Oh, karena salah satu penyebab termasuk penuaan dini, kemudian penyakit dan lain-lain itu karena kita stres. Kita tuh harus enjoy aja dengan hidup ini, mengalir aja gitu. Karena apa? Karena menurut gue ada hal-hal yang sifatnya internal dan eksternal. Misalnya begini, kita kerja ya, kita syuting film.
Kemudian kita internalnya adalah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kalau kita sudah melakukan terbaik, tapi kalau ada yang nilai nggak baik, itu kita nggak bisa di luar kontrol kita gitu. Iya. Banyak orang yang kemudian mengatakan hal itu adalah itu cara laki-laki pria yang sudah melewati fase 40 tahun ke atas itu, ya fase puber kedua, kemudian ya tampil berbeda, mengingat-ingat lagi masa mudanya. Sebetulnya secara medis yang namanya puber kedua itu kan nggak ada. Itu cuman kayak antara lu pengen merasa puber kedua atau enggak gitu. Itu kan pilihan sebetulnya. Kayak misalnya saya gitu, saya sekarang usia 55 gitu. Cuman merasa kayak biasa aja gitu. Nggak ada perubahan gitu, maksudnya mungkin karena jiwa ya gitu. Gue mencoba menempatkan gue belum tua gitu. Karena gue mencoba menempatkan belum tua itu terpaksa atau enggak? Enggak, prinsipnya begini, umur itu boleh bertambah, tapi penampilan kita, kemudian cara berpikir kita, kemudian semangat kita itu nggak boleh berkurang. Ada nggak fase-fase antara 40 sampai 55 sekarang? Mungkin kayak bertanya ke diri gue sendiri gitu, ini gue bener nih udah masuk usia segini dan gue harus ngapain? Makanya angka jangan dipikirin. Ketika kita mikirin angka, gokil gue udah masuk 40 kan gitu. Terus kemudian begitu masuk 50, gila ya udah kepala 5 nih. Tapi justru begitu gue memasuki usia kepala 5, gue selalu berpikir, oh gue nggak boleh lemah. Gue harus lebih sehat nih. Gue pengen di usia gue yang 55 sekarang, dibandingkan dengan orang lain, misal teman-teman gue yang umur 55, gue harus nggak boleh kena sakit kayak dia gitu. Jadi memberikan inspirasi untuk kita sendiri gitu. Olahraga pasti. Olahraga kita olahraganya udah dari dini gitu. Jadi kan masih tetap termaintain. Jadi olahraga, terus kemudian penampilan ya udahlah ini Ferry Salim banget, nggak ada yang ngalahin kalau. Tapi hari ini gue kalah sepatunya warnanya. Pakai ada polkadot dia. Menolak tuan juga gitu ya. Jadi Mas Ferry nggak ngalamin dong ya puber kedua? Kayaknya enggak, karena gue dari remaja sampai sekarang puber terus. Karena selalu kan gue selalu pengen penampilannya pengennya keren gitu. Pengennya wangi gitu kan. Kalau kata orang puber kedua tuh suka pakai minyak wangi atau gue dari dulu suka banget minyak wangi gitu kan. Sama. Dari zaman sekolah beli minyak wanginya itu masih di warung. Iya. Yang tabung gede gitu tuh. Belum mampu beli yang botolan gitu. Sampai sekarang. Jadi ya itu ya. Karena fasenya selalu hadir gitu ya. Nggak ada yang miss. Kalau saya tuh membayanginnya orang yang mengalami puber kedua itu adalah orang yang ada fase yang dia terlewatkan. Gitu. Iya betul. Jadi akhirnya karena terlewatkan, kemudian dibalikin lagi tuh, di recall sama dia gitu. Nah makanya kan kayak istri gue tuh nggak pernah yang namanya merasa gue mengalami puber tuh enggak gitu, karena buat dia gue udah biasa gitu. Kalau dari zaman kenal pacaran agak genit-genit tuh emang begitu, emang suami gue gitu. Bawaan oroknya begitu ya. Mas Ferry, yes. Stay healthy, stay fabulous. Thank you. Ya, keren banget, pokoknya gue speechless kalau ngeliat Mas Ferry. One more thing, lu harus jadiin hidup lu seperti ini nih. Jakarta kota semau gue. Semau lu ya hidup lu kan gitu. Yang penting positif. Selama 5 dekade atau dari tahun 1971 sampai 2019, jumlah kelompok masyarakat lansia di Indonesia tumbuh sebanyak 2 kali lipat. Data statistik di 2020 itu menunjukkannya bahwa hampir 10% dari total populasi di Indonesia adalah lansia. Jumlahnya kira-kira 27 juta orang. Nah, ini kemudian memunculkan masalah baru, yaitu soal menopause dan juga andropause yang dialami oleh para lansia ini. Bahkan sebenarnya ya sejak usia 40-an ke atas itu sudah mulai masuk fase-fase itu semua. Nah, apakah kondisi ini kemudian juga seiring dengan meningkatnya atau bertambahnya orang yang mengalami puber kedua?
Saya tanyakan hal ini kepada ahlinya. Dokter Ayang, apa kabar? Halo, baik-baik. Kita ngobrolin soal andropause. Orang kan biasanya taunya menopause, tapi ada andropause. Mungkin kalau saya sih, andropause itu apa sih? Puber kedua kali ya? Di medis itu nggak ada istilah puber kedua. Puber itu hanya satu kali aja nih seumur hidup. Anak-anak biasa usia 10-14 tahun, itu mereka mengalami puber di mana terjadi perubahan fisik sehingga mereka menjadi dewasa secara seksual, yaitu organ reproduksinya lebih berkembang. Gitu. Terus kenapa ya kok muncul ada istilah puber kedua? Ya, jadi mungkin bisa dikaitkan dengan si andropause itu. Kan kalau si andropause ini kan sebenarnya terjadi perubahan-perubahan hormon. Sama juga kayak pada puber yang di usia anak-anak itu juga terjadi perubahan hormon sehingga terjadi mood swings, perubahan mood, perubahan dari kepercayaan diri kita gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan orang mencari hal-hal yang menyenangkan di luar supaya dia lebih rileks. Lebih rileks. Makanya mungkin orang banyak yang mengasosiasikan itu sebagai puber kedua. Gimana sih kalau misalnya anak-anak usia remaja puber kan, gayanya berubah. Iya, betul. Kenapa kemudian asosiasinya adalah penampilan? Karena kayak mungkin mereka melihat dari lingkungan mereka, anak-anak muda zaman sekarang sudah lebih stylish gitu kan. Mereka ingin jadi seperti itu, ingin kembali ke masa muda mereka, kayak nostalgia lah. Karena andropause itu kan khusus laki-laki. Betul. Biasanya selain penampilan apalagi? Selain penampilan mereka juga perlu kepercayaan diri pastinya ya, kepercayaan diri dalam hal seksual gitu kan. Kalau misal pada andropause biasanya memang ada keluhan-keluhan itu seksual, ereksinya menurun, gairah seksual menurun, bahkan ada juga yang sampai cairan mani ini sudah nggak keluar jadinya karena penurunan hormon tersebut. Ya itu kemudian outputnya ya ketidakpercayaan diri lah yang kemudian mungkin direfleksikan dengan tampilan. Lebih gagah, lebih necis. Padahal belum tentu aslinya masih gagah. Oke gitu. Kalau misalnya pemirsa Metro TV yang mungkin pria-pria matang yang sedang ada di fase puber kedua, bahasa awamnya begitu ya. Padahal masuk ke fase andropause, itu apa kemudian yang harus bisa disiasati? Sebenarnya adalah dari mudanya nih, dia harusnya lifestyle sudah bagus. Harus ada investasi sejak muda ya. Banyak faktor penunjang ya. Betul sekali. Artinya nggak semua orang akan mengalami fase itu dong ya, puber kedua itu. Betul. Kalau misalnya memang mereka bisa manage dengan baik, pasti bisa. Walaupun secara hormonal kayak memang secara alamiah itu terjadi, tapi ya puber keduanya itu bisa saja orang bisa memanage dengan baik. Iya. Oke, thank you Dokter Ayang. Saya mau cari-cari parfum, kayaknya enak nih. Kayak wangi-wangi nih ya. Supaya lebih percaya diri. Jadi siapa yang sedang masuk fase puber kedua? Ya semua orang sebenarnya tidak selalu harus mengalami fase puber kedua. Toh sebenarnya secara ilmiah itu hanya terjadi satu kali saja ketika kita beranjak remaja ke dewasa. Yang ada adalah fase andropause secara hormonal itu terjadi yang kemudian membuat kita mencoba merubah penampilan jadi lebih keren, lebih necis pakaiannya, kemudian melakukan sesuatu hal yang baru. Silakan saja, yang penting in a positive way. Saya Wahyu, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye.